Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng Magelang Flasher. Oke, di sini aku sudah punya sebuah device dari Xiaomi, yaitu Xiaomi Redmi 4 Prada dengan RAM 2 GB dan internal 16 GB. Tapi handphone yang aku pegang ini kondisinya terkunci Mi akunnya. Jadi kita diminta untuk memasukkan password agar bisa lanjut ke mode menu. Namun bagaimana caranya ketika kita lupa password dan juga lupa akun ataupun nomor handphone untuk recovery passwordnya? Maka kita bisa lakukan flashing untuk Redmi 4 ini dengan menggunakan firmware ataupun ROM MiCloud yang sudah saya siapkan di sini. Untuk link downloadnya bisa di-download di bawah video pada deskripsinya. Kemudian setelah firmware atau ROM di-download, pastikan letakkan di desktop PC ataupun laptop yang akan digunakan untuk flashing. Setelah itu kita ekstrak pula untuk firmware bypass MiCloud-nya ini. Kita ekstrak, kemudian kita letakkan di desktop ataupun langsung saja bisa kita ekstrak di desktop. Jadi kenapa di desktop? Agar kemungkinan gagal ketika proses flashing itu kecil. Jadi kebanyakan untuk flashing Xiaomi apabila firmware ditaruh di drive D ataupun drive E akan terjadi error. Jadi kita akan letakkan saja untuk firmware-nya di desktop PC ataupun laptop yang kita gunakan untuk flashing. Oke, jadi ini adalah ROM untuk bypass MiCloud atau Mi akunnya. Secara kasat mata hampir sama dengan ROM normal pada umumnya. Namun ROM ini sudah dimodifikasi sedemikian rupa. Kekurangannya adalah ROM ini tidak ada bahasa Indonesianya. Jadi cuman tersedia bahasa Inggris dan bahasa Cina saja. Dan juga ROM yang saya gunakan ini karena ROM-nya basicnya adalah ROM Cina, maka tidak ada Play Store-nya. Jadi untuk Play Store nanti bisa install sendiri. Untuk cara install Play Store-nya, untuk bahannya juga sudah saya siapkan di link di bawah video. Jadi pada deskripsi video. Oke, kita proses flash dulu. Setelah tadi kita ekstrak, kita browse dan kita pilih folder hasil ekstrakan firmware-nya. Jadi seperti ini, kita ulangi, browse, kemudian pilih foldernya. Kemudian menu 3 bagian flash tool, kita pilih flash all. Setelah selesai, kembali lagi ke handphonenya. Sekarang kita akan memposisikan Redmi 4 ini ke dalam download mode. Jadi untuk masuk download mode, biasanya untuk Redmi 4 ini cukup dengan menekan volume atas dan volume bawah. HP dalam kondisi mati, kita tekan volume atas dan volume bawah. Kemudian kita colokkan langsung ke PC menggunakan kabel data micro USB. Namun karena handphone terkunci MiCloud, tidak bisa dimatikan dengan normal, kita akan coba untuk matikan paksa handphonenya. Dalam kondisi seperti ini, untuk masuk ke mode download handphonenya, kita akan lakukan shutdown paksa atau matikan paksa. Jadi kita siapkan dulu kabel datanya, kemudian kita matikan dulu handphonenya dengan cara tekan tombol power selama 10 detik sampai handphone restart ke logo MI. Kemudian kita hubungkan dengan kabel data ke komputer, dan juga sekarang kita tekan volume atas dan bawah, volume up, volume down. Kita tekan dan tahan, serta kita tekan dan tahan juga tombol power sampai handphone mati. Ketika logo MI hilang,
kita lepaskan tombol powernya dengan tetap menekan dan menahan volume up dan volume down. Kemudian nanti ada notifikasi di sebelah kanan bawah yang menandakan bahwa handphone sudah masuk ke EDL mode ataupun mode download 9008 seperti ini. Jika sudah pasti handphone masuk ke mode download, sekarang kita kembali ke Mi Flash-nya dan klik refresh. Oke, nanti akan muncul di situ di kolom device-nya ada COM sekian dan handphone posisinya blank. Oke, jadi handphone di layar tidak ada tampilan apapun alias blank. Kemudian terdeteksi di Mi Flash di kolom device COM sekian, COM 3, COM 4, COM 5 ataupun lain-lain. Kemudian kita klik flash dan ini adalah proses flashingnya. Setelah kita klik flash, maka di kolom status di Mi Flash akan ada aktivitas ataupun proses flashingnya akan nampak di situ. Kita tunggu saja untuk proses flashingnya memakan waktu sekitar 15 menit sampai kolom indikator hijau di bagian progress itu selesai. Oke, kita tunggu proses flashingnya. Jika sudah selesai seperti ini, ada tulisan The Operation Complete Successfully dan kolom progressnya hijau ini sudah full, maka proses flashing sudah selesai dan handphone siap dinyalakan kembali. Oke, kembali ke handphonenya sekarang. Kita nyalakan handphonenya dengan cara tekan dan tahan tombol power selama 10 detik sampai muncul logo MI. Oke, kita tekan dan tahan sampai muncul logo MI. Oke, sudah keluar dia logo MI-nya, berarti handphone sedang melakukan booting. Jadi kita tinggal tunggu aja. Apabila nanti di bawah logo MI ini ada proses loading berupa titik 3 yang sedang berjalan ataupun loading, berarti handphone tidak boot loop, jadi proses flashingnya sukses. Namun apabila di bawah logo MI tidak keluar titik 3 di bawah sini, maka handphone dalam kondisi boot loop dan harus flashing ulang kembali. Kita tunggu. Dan proses loadingnya ataupun booting titik 3 ini sudah nampak. Sekarang kita letakkan aja handphonenya, kita tunggu sampai proses booting selesai. Oke, sudah muncul. Kita lihat di sini adalah welcome screen MIUI 8. Sekarang tinggal kita lakukan setup awal. Jadi bahasanya cuman ada English dan Cina saja, tidak ada bahasa Indonesia dan bahasa-bahasa lainnya. Kita next aja. Kemudian untuk WiFi-nya juga bisa terdeteksi ya. Jadi lancar WiFi-nya, bisa kita konekkan. Tidak ada bug WiFi di sini. Namun kita skip dulu. Pastikan untuk ROM ataupun firmware Mi Cloud ini jangan sampai ada kartu ataupun connect WiFi ketika kita setup awal seperti ini. Jadi kita setup dulu sampai masuk menu, baru nanti bisa kita konekkan ke WiFi ataupun kita masukkan kartu datanya agar tidak terjadi error saat proses setup awalnya. Oke, kita coba, kita redupkan dulu sebentar agar tidak terlalu silau. Kita cek dulu ROM-nya apakah bekerja dengan normal. Untuk ROM-nya sendiri menggunakan MIUI 8.0 stable tapi Cina. Kemudian untuk menu Mi akunnya tidak bisa digunakan lagi. Jadi menu Mi akunnya disable, tidak bisa digunakan lagi. Kemudian juga handphonenya tidak bisa di factory data reset atau tidak bisa di reset pabrik. Jika kita klik reset pabrik, maka akan kembali seperti semula lagi. Jadi tidak bisa untuk melakukan hard reset. Oke, kita coba untuk connect ke WiFi-nya apakah bisa.
Jadi keyboardnya dan aplikasinya karena ini ROM Cina, maka semuanya pun serba Cina. Nanti tinggal kita install sendiri untuk Play Store-nya dan keyboardnya sesuai dengan selera masing-masing. Oke, setelah tadi WiFi normal, kita akan coba untuk mengisi kartu. Jadi kita akan coba untuk tes sinyal datanya. Apakah sinyalnya normal, kemudian apakah datanya normal. Untuk 3G, untuk 4G, apakah 4G-nya juga stabil muncul. Kita akan coba, saya akan coba menggunakan dual SIM langsung agar bisa terbaca sekalian tes sinyal SIM 1 dan SIM 2 apakah ada kendala atau tidak. Oke, sebentar saya masukkan dulu kartunya. Kemudian sekarang kita cek. Kita coba cek ke pengaturan, ke setting, kemudian SIM dan network. Jadi saya gunakan XL dan 3 di situ. Kita coba untuk internetnya, kita ke 3-nya. Kita tunggu sinyalnya sampai keluar, jadi habis flashing. Oke. Sudah tampak di situ untuk SIM 2-nya tadi untuk internet 4G-nya lancar ya, muncul sinyalnya juga full. Kemudian tidak ada masalah sama sekali. Dan untuk ROM micloud ini pun sangat mudah proses flashingnya seperti ketika kita flashing pada umumnya. Oke, terima kasih sudah menyimak tutorial kami. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel Magelang Flasher di YouTube dan kunjungi blog kami. Tunggu dulu, buat yang sinyalnya tidak keluar ketika setelah proses flashing ROM micloud ini, bisa kita coba cara ini. Jadi jika sinyal tidak keluar, jadi ini saya ganti handphone lagi. Jadi sinyalnya itu tidak keluar, maka kita akan lakukan erase modem. Kita posisikan handphone masuk ke mode fastboot. Kemudian kita buka minimal ADB fastboot dan kita ketikkan perintah fastboot device. Kemudian setelah terdeteksi, sekarang kita lakukan saja erase modemnya, tergantung kartu mana yang tidak terbaca. Misal kartu 1, maksud saya kartu mana yang tidak keluar sinyalnya. Misal kartu 1 tidak keluar sinyal, maka kita lakukan erase modem ST1. Kemudian jika kartu 2 tidak terbaca, lakukan erase modem ST2. Untuk komen di minimal ADB fastbootnya sendiri, yaitu fastboot spasi erase spasi modem ST1 atau fastboot spasi erase spasi modem ST2.
Untuk lebih lengkapnya, untuk komennya bisa kamu lihat panduan teksnya ada di bawah keterangan video ini. Kemudian setelah di-erase modemnya, kita reboot atau restart handphonenya dari mode fastboot dan langsung bisa kita cek untuk sinyalnya akan muncul secara normal kembali. Oke, jadi jangan khawatir ketika kita setelah melakukan flashing ROM micloud ini namun sinyal tidak keluar, maka kita lakukan erase modem ST1 ataupun erase modem ST2. Jadi untuk erase modemnya, pastikan handphone dalam posisi fastboot mode. Jadi untuk masuk ke fastboot mode itu bisa kita akses dengan cara tekan volume bawah dan tombol powernya. Kemudian nanti masuk mode fastboot, tinggal kita erase aja modem ST1 dan modem ST2-nya. Oke, terima kasih. Sedikit bagian akhir koreksi dari kami untuk sinyal yang tidak muncul. Sampai jumpa di tutorial kami berikutnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.